Oke, kali ini kita bakalan bahas mouse gaming terbaik dari Fantech. Kenalin, ini adalah Fantech Helios Go XD5. Ini adalah mouse gaming wireless dengan dua connectivity, yaitu wireless dan juga kabel. Dengan harga 600 ribuan, kalian bisa dapetin mouse gaming terbaik dari produk Fantech. Mungkin kalian penasaran, ya kan? Karena selama ini Fantech selalu keluarin produk yang harganya bener-bener ramah di kantong kita. Harganya cukup di bawah 500 ribu. Cuman untuk yang kali ini atau produk terbaik mereka, kita harus keluarin harga 600 ribu atau keluarin uang senilai 600 ribu. Cuman kalau ngomongin mouse dengan connectivity wireless dan juga kabel, ini masih terjangkau, yaitu di bawah 1 juta. Dan untuk Helios Go XD5 ini, ya desainnya memang benar-benar cakep. Kalau versi sebelumnya sih masih kelihatan terlalu besar. Tapi kalau ini udah semakin ringan dan juga semakin kecil dengan beratnya yang cuma sekitar 72 gram. Dan kalau kalian ngerasa bosan dari desainnya kayak putih semua, tenang aja. Kalian bakal dapetin cadangan atau grip cadangan yang menurut saya baru temuin sekali ini untuk grip cadangan dalam paket pembelian sebuah mouse gaming. Jadi gripnya kayak gini teman-teman. Jadi kita dapetin dua grip kanan dan juga kiri. Kita buka aja biar teman-teman bisa tahu kira-kira ini fungsinya buat apa sih gitu. Kalau misalkan kalian beli jangan sampai bingung dan dibuang gitu. Nah, kayak gini. Kita bisa pasang yaitu di kiri dan juga di kanan. Karena sebenarnya untuk pemakaian mouse itu bakalan sesuai preferensi masing-masing. Ada player ataupun gamer yang sukanya itu mouse yang licin, nggak keset gitu. Terus untuk pegangannya ya, kalau untuk bagian bawahnya tetap pakai material PTFE atau Teflon yang berfungsi untuk bikin mouse ini semakin licin waktu kalian gunakan untuk main game kompetitif atau game FPS. Dan kalian juga bakal dapetin dua set atau 4 biji PTFE cadangan karena bentuknya juga kecil-kecil, ada di bagian atas dan juga bawah. Tapi sayangnya setelah ngeliat desainnya, saya bingung kenapa bagian tengah yang biasanya di beberapa mouse premium ataupun merek lain biasanya ada material PTFE-nya mengelilingi bagian sensornya. Nah ini nggak ada. Kalau teman-teman lihat polosan aja, kayak pakai material plastik. Untuk sensornya, karena ini merupakan mouse gaming terbaik dari Fantech, mereka pastinya menggunakan sensor yang terbaik juga di kelasnya. Menggunakan PixArt 3370 yang punya DPI maksimal sampai 19.000, kemudian akselerasi maksimal di 50G. Ya gunain PixArt 3370 emang benar-benar pilihan yang pas kalau ngingat kelasnya masih di kelas gaming affordable. Jadi dengan harga 600 ribuan kita udah dapetin sensor yang benar-benar udah terjamin terbaik di kelasnya. Bisa sampai 19.000 DPI. Kalau teman-teman main game FPS, kalian bisa manfaatin DPI rendah dari 800. Kemudian kalau kalian butuh productivity, kayak pengen nggak terlalu effort gitu untuk gerakin mouse tapi udah menjangkau data ataupun file yang dituju, kalian bisa manfaatin DPI maksimalnya. Cuman ada satu hal yang menurut saya jadi kekurangan di Fantech Helios Go XD5 ini. Kalau teman-teman lihat pada bagian tengah sini, kita dibekali dengan tombol untuk memilih DPI. Ya seperti kebanyakan mouse yang bikin tombol di bagian tengah ini untuk memilih DPI, cuman ternyata Fantech tuh naruh tombolnya menurut saya kurang tinggi atau kurang gampang untuk diklik. Ya meskipun ini buat sebagian orang bakalan bilang ini juga gampang diklik, cuman karena letaknya kalau teman-teman lihat benar-benar sejajar dengan klik kiri dan juga klik kanannya. Jadi saya bisa bilang bakalan ada effort tambahan untuk ngeklik bagian tengah sini. Meskipun ini udah kepencet, cuman feel kliknya itu beda kalau dibandingkan dengan klik kiri dan juga klik kanannya. Jadi saya kadang bingung nih, ini DPI ini udah keklik atau udah keganti ataupun belum. Cuman kalau kalian bingung ya kalian bisa manfaatin aplikasi bawaannya. Jadi kalian bisa ngatur DPI, kemudian ngatur tombol makro juga, karena seperti kebanyakan mouse juga mouse gaming ini dilengkapi dengan beberapa tombol yang bisa di custom sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita juga dapetin dua tombol di bagian samping sini. Nah ini kalau feel-nya kan klik ini. Sama dengan klik kiri dan juga klik kanannya. Cuman kalau untuk di bagian tengah sini, ini feel-nya kayak cetek-cetek gitu. Beda, nggak klik-klik tapi cetek-cetek gitu. Atau mungkin perasaan saya aja. Nah, ada satu hal lagi yang
bisa jadi menurut saya kekurangan dari Vantex Helios Go XD5 ini. Jadi bagian finishingnya ini cakep sih, warna putih dengan finishing doff. Cuman setelah saya cobain beberapa saat, ya seperti teman-teman lihat tangan saya agak ngecap ya. Atau mungkin saya yang terlalu tegang karena kalau main game FPS itu pasti kan deg-degan, apalagi kalau udah last player gitu atau last enemy gitu kan kadang rebutan. Tapi kalau last player atau saya sendirian lawan 5 itu pasti deg-degan dan bikin tangan saya itu jadi basah gitu. Jadi ini bakalan bebekas untuk beberapa kotoran dari tangan. Ini udah kita pakai hampir 1 minggu untuk pakai mouse ini. Kalau dari beratnya emang nggak ada komplain. 72 gram emang paling enak buat main game. Pergerakan kita jadi lincah banget. Kebukti waktu kita main Valorant itu pergerakan aim saya jadi lebih presisi juga. Sensornya juga mantep sih menurut saya. Nggak kayak mouse-mouse yang udah katanya itu pakai sensor terbaik di kelasnya tapi harganya itu murah banget atau di bawah 500.000, tapi kenyataannya waktu kita pakai buat main game kok kerasa ada yang kurang gitu atau sulit banget kena kepala atau headshot. Cuman pakai Vantex Helios Go XD5 ini setelah saya gunakan untuk main Valorant, ya kebukti saya nggak terlalu jago juga, cuman ya kebukti beberapa kali saya bisa dapetin kepala atau headshot. Dan seperti kebanyakan mouse wireless gaming yang premium, meskipun ini harganya affordable, mereka juga kasih kita sebuah mouse wireless yang benar-benar praktis. Kalau teman-teman lihat di bagian dalam sini tetap mereka kasih space untuk naruh dongle-nya. Karena buat saya yang orangnya ceroboh atau hilang-hilangan masalah dongle mouse ini bakalan berfungsi banget, space kosong di bagian sini. Dan kalau teman-teman lihat untuk bukanya juga nggak sulit sama sekali. Kayak ada magnet sedikit gitu. Karena ya gitu. Cuman kayak ditaruh gini aja udah ngepas. Nggak perlu ditekan ataupun bukanya itu butuh effort yang kayak berlebihan. Jadi saya bisa bilang untuk tingkat kepraktisannya ini benar-benar portable banget. Bisa digunakan atau dibawa kemana-mana. Ditambah lagi dengan konektivitas kabelnya yang udah detachable dengan form factor Type-C kayak gini. Materialnya udah braided. Jadi udah aman banget. Cuman seenggaknya kita butuh pouch ataupun kantong atau bisa dimasukkan langsung ke dalam tas. Karena dalam paket pembelian dari Helios Go XD5 ini kita nggak dibekali dengan pouch ataupun kantong untuk membawa mouse wireless gaming ini. Ya satu hal yang menurut saya menarik ya, dimana beberapa komputernya sebenarnya udah menyertakan pouch ataupun kantongnya. Nah untuk Vantex Helios Go XD5 ini udah menggunakan switch Keil GM 8.0 yang punya lifespan sampai 80 juta klik. Untuk mouse gaming dengan harga 600 ribuan punya 80 juta klik itu seakan-akan kayak wah ini nih mouse gaming yang bisa jadi udah garansinya itu panjang banget. Karena buat kita yang suka main game FPS ataupun game MOBA gitu, pasti ngeklik-klik ini itu jadi hal yang kayak nafas gitu. Sering. Nggak bisa ngekliknya cuma 1 kali, 2 kali aja. Makanya dengan garansi sampai 80 juta klik itu menurut saya hal yang cukup diapresiasi untuk sebuah mouse wireless gaming terbaik dari produk Vantex ini. Nah karena ini mouse gaming tentunya Vantex juga nggak lupa untuk kasih fitur gaming. Apalagi kalau bukan fitur RGB. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian belakang sini Vantex kasih RGB dengan 16,8 juta warna. Kita langsung cobain aja. Dan kalau kalian pengen ganti meskipun nggak lewat aplikasinya, kalian bisa ganti menggunakan tombol LED di bagian bawah sini. Jadi mouse ini juga menurut saya salah satu mouse yang udah fiturnya itu fitur premium. Karena kalau di fitur premium biasanya punya auto sleep, kemudian udah punya juga hand sensor. Kayak bukan hand sensor sih, tapi kayak sensor gerak. Kalau kita tekan kayak gini atau kita gunakan mouse-nya, dia bakalan mati untuk RGB-nya. Karena dengan begitu kita bisa gunain mouse ini lebih panjang daripada dengan RGB on. Tapi kalau kita lepas, RGB-nya akan auto nyala atau auto on. Jadi mungkin Vantex udah mikirin kayak ini mouse bakalan nyala RGB-nya dan kelihatan keren kalau nggak ketutupan tangan. Makanya kebanyakan untuk mouse sekarang dengan harga yang terjangkau itu pasti kasih bagian RGB-nya di bagian belakang. Ini merupakan fitur gaming yang menurut saya semakin simpel dan gak lebay. Kalau dulu tuh mouse gaming seolah-olah harus banyak RGB-nya, padahal enggak juga sih. Harusnya mereka udah tahu itu dari dulu. Kalau kemauan gamer yang sekarang itu semakin classy atau semakin bergaya itu pastinya nggak butuh RGB yang terlalu banyak. Buat main Valorant udah nyaman banget, apalagi buat main game kompetitif. Kayak teman-teman itu bisa bergerak atau dapetin
aiming yang benar-benar presisi. Sensornya benar-benar berfungsi dengan baik meskipun dengan harga 600 ribuan. Dan saya bisa bilang untuk feel klik kiri dan juga klik kanannya itu masih kelas medium. Jadi kerasa umpan baliknya itu standarnya itu medium, bukan yang ringan banget. Kalau teman-teman tahan pasti dapetin rasa atau feel yang kayak gini. Kurang lebih bakalan kayak gini untuk feel clicky dari mouse gaming Fantech Helios Go XD5 ini. Dan karena ini mouse wireless, teman-teman bisa jadi menggunakan mouse ini di rumah, sekolah, kantor, rumah sakit, atau dimanapun kalian berada. Makanya paling penting punya onboard memory chip. Jadi kita bisa simpan pengaturan pribadi kita dengan 3 profile. Di mouse wireless gaming dari Fantech yaitu Helios Go XD5 ini kita bisa dapetin settingan pribadi kita dimanapun kita berada. Meskipun ganti-ganti device kita bisa manfaatin untuk settingan yang bisa kita simpan di mouse wireless ini. Menurut saya ya fitur kayak gitu memang fitur-fitur mouse gaming premium. Jadi ada di mouse gaming 600 ribuan itu sebuah berkah menurut saya. Dan kesimpulannya menurut saya adalah Fantech Helios Go XD5 ini adalah sebuah mouse gaming wireless terbaik dari Fantech yang ada sedikit kekurangan menurut saya, yaitu finishingnya doff warna putih yang masih bekas kotoran waktu saya pakai, jadi sedikit gampang berbekas. Cuma seenggaknya kita bisa gampang banget untuk bersihkan ataupun lap dengan kain. Kemudian untuk bagian kanan dan kiri kita dibekali dengan opsi tambahan kayak pakai grip ataupun enggak, karena biasanya udah untuk beberapa mouse yang kita beli biasanya langsung include dan langsung dipasang. Kita bisa pilih nih, kalau kita nyaman seperti ini kita tinggal biarkan seperti ini, tapi kalau kita kurang nyaman kita bisa tambahkan hand grip dengan material karet kayak gini. Kemudian untuk selebihnya di bagian bawah kekurangannya, yaitu di bagian sekeliling sensor ini punya material plastik nih, bukan TFI Teflon. Jadi untuk material PTFE Teflonnya hanya ada 4 bagian, yaitu bagian sini dan juga bagian bawah sini. Tapi selebihnya ya ada satu hal lagi, yaitu tombol DPI ini yang menurut saya kurang gampang untuk diklik. Tapi kalau dibilang nyaman ya ini sebuah mouse wireless yang nyaman dan ringan banget. Cuman 72 gram. Kelebihannya menurut saya banyak banget. Ya itu tadi, sensornya udah menggunakan sensor terbaik di kelasnya. Kemudian untuk DPI-nya bisa di-extend sampai 19.000. Untuk bagian RGB-nya udah kerasa mewah dan elegan dengan 16,8 juta warna. Dan kita juga bisa pilih memori onboard-nya dengan 3 slot yang kita bisa simpan pengaturan pribadi kita, kayak misalnya tombol makro dengan aplikasinya. Ditambah lagi ya menurut saya ini mouse gaming yang shape atau bentuknya itu pas banget di tangan saya. Dan seperti biasa buat kalian tertarik langsung aja cek link mulunya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus JKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.